Tapi yang paling parah waktu gue SMP, karena kan gue dari SD terus berhenti, SMP mulai lagi. Gue bener-bener bangun, terus gue ngeliat badan gue di bawah. Tertidur gitu. Iya. Terus badan gue kayak nggak bisa gerak. Rumah lama aku, jadi tuh dulu tuh kayak banyak apa ya karyawan gitu loh dulu, keluarga, bisnis keluarga gitu, keluarga besar gitu. Tapi ini udah rumah lama banget waktu aku masih kecil banget. Terus rumahnya tuh sekarang baru mau dijual kayak beberapa tahun lalu. Terus ternyata ada boneka ditusuk-tusuk. Terus gue gerak-gerakin kelingking. Gerak nggak? Balik lagi. Gak bisa tuh, terus gue kayak ngeliat aneh-aneh lah, gue nggak ngerti deh, gue bingung juga ngejelasin gimana ya. Kayak gue ngambang begini. Tapi lo liat badan lo di bawah. Gue nggak bisa nengok, gue gini doang nih dari ekor mata. Kunci stangnya. Hah? Dikunci stang leher. Iya nih, netral anjir. Mana nih? P nih. Gue mau R gak bisa, balik dong, balik. Gak bisa. Gue nengok ke bawah gini gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Cukup. Om, Iya. kita ketemu lagi nih sama teman-teman yang kemarin kita ajak pitulungan Om. Iya. Ada Kak Jebi, ada Kak Fatia. Halo. Selamat datang di obrolan santai. Kemarin kita di pitulungan belum bahas banyak ya tentang apa Belum itu. banyak bahas. Pengalamannya yang ditemukan apa? Itu juga. Betul Om. Nah, ini kita mau nanya ini biar lebih detail lagi. Kemarin kan berapa jam sih? Apa? Di dalam? 40 menitan ya. ya. Tapi kita berasa sih kayak agak lama ya. Kita berasanya lumayan lama, tapi ternyata cuma 40 menit. Tapi sebelum itu teman-teman kita pengen tahu nih sebenarnya kegiatannya teman-teman berdua nih apa sih? Kalau Kak Gebi apa kegiatan sehari-harinya Kak? Aku acting, nyanyi, iya. nari gitu. Kalau Aku sama juga sih, tapi nggak nyanyi, nggak nari juga? nggak nari juga. Oke, berarti masih dalam dunia perfilman layar kaca Iya, lah ya? Entertainment, iya. Alhamdulillah. Jadi kemarin teman-teman ini habis itu apa acara pitulungan itu ya. Nah, acara pitulungan itu di MD Entertain ya. Di entertainment. Betul. Acaranya apa tuh? MD on the OTW, weekend. MD on the weekend. Oh, keren banget. Jadi teman-teman yang belum nonton nanti langsung tonton aja. Sok. Ya kan. Karena itu experience pertama kan ya? Experience pertama. Pertama horror experience pertama aku juga. Apa yang dirasain tuh, Kak Gem? Awal-awal takut banget, kayak nggak percaya ini tuh, ini beneran gak sih ini game atau apa? Tapi begitu masuk terus dijelasin tuh kayak, oke ini ternyata serius ya. Terus waktu ending aku benar-benar ngelihat sendiri kayak pertama kali aku ngeliat kayak hordeng begitu loh, satu biji doang lagi. Itu ketika ngeliat itu ada manifestasi apakah? Tahu nggak apa yang gerakin gitu kira-kira? Awal-awal aku pikir angin doang, tapi setelah aku pikir-pikir, iya kalau angin doang harusnya semuanya dong. Tapi ini cuma satu biji yang memutar. Terus ternyata kakak jelasin itu tuh sosok ya, lagi keluar. Bulan banyak banget Om ya? Iya. Waktu itu ya? Iya, dan memang tempatnya ini kali kedua ya. Yang pertama memang di KTG waktu itu membahas tentang entitas pocong gundul ya. Gitu. Tadi sebelumnya waktu teman-teman di dalam kan kita sempat mantau gitu. Ada apa saja dan kita ngeliatnya mau diputerin kayaknya. Iya. Kitanya. Iya, dipusingin. Coba kalian ingat-ingat lagi deh. Kalian tuh kayak stuck di satu ruangan banget kan? Lama di satu kayak, misalkan ada ruangan ini. Terus kalian tuh di situ aja. Iya sih. Di tengah-tengahnya sih. Iya. Coba Di setiap ruangan. Kita pindah ke satu ruangan, kita fokus di situ. Terus pindah lagi ke sini lagi. Terus habis itu ke sini lagi, fokus di situ lagi. Tapi malah kita nggak ke ruangan terakhir, kita nggak ke sana malah. Nggak ke situ. Tapi yang muter-muterin banyak sosoknya. Bukan muterin-muterin banyak lagi Omnya. Di situ emang Energinya sih. full ya? Iya. Full ya, manipulatif. Terus kalau sensitif banget ya mungkin ngelihat bayangan hitam, Suara mungkin. suara bener. mungkin, bau. Suara. Udah dengar. Gue dengar. Gue dari awal sih denger. Sebenarnya, cuman gue nggak ngomong karena gue kayak ya udahlah belum mulai masih udah begini, udah saker gue. Gue di awal tadi dengar waktu lagi briefing ada suara ngetok, cuman bukan kayak ngetok pintu, nggak tahu ngetok apa ya. Kayak, Ini Pak, duk gitu. wah saya nggak tahu, jangan gitu dong. Kan mereka kalau ngetok nggak bisa pakai tangan kan gini. Pocong kan? Iya. Atau mungkin ke belakang. Bisa Iya, ya. mungkin ya. Pakai kepala memang ngetoknya. Itu kedengeran.
Gue dengar, cuman gue tuh kayak ya, gue tuh orangnya kayak bahkan waktu kita di dalam kayak Gibin, enggak itu ini gitu. Dengar suara lengkap, enggak itu air. Gue tuh selalu kayak gitu kan. Makanya pas gue dengar ketokan pas awal lagi briefing di depan, gue juga kayak oh mungkin apa gitu. Jadi gue kayak ya udah gue denger terus gue inin aja gitu. Sampai akhirnya gue ke dalam. Tapi begitu ke dalam makin lama gue malah ngerasa nggak sekaget di awal kali ya. Akhir-akhirnya. Ya akhir-akhirnya gitu. Begitu kita udah lebih bertiga, gue ngerasa lebih aman. Safe. Lebih aman. Kan awalnya gue gerasa-gerusuk lumayan kan. Gue sendiri nggak pakai lilin, gue kesono gitu. Awalnya kan gegabah banget itu. Tapi pas kita lama-lama bertiga udah kumpul, gue ngerasa lebih aman gitu. Gitu sih. Jadi emang itu Om ya, maksudnya karena ketika kita lihat dari CCTV pun ya Om ya, itu emang ada beberapa kayak anomali-anomali aneh juga. Ini Mas nih, pusakanya. Pusakanya di situ ya, karena yang ruang tengah sih Om di situ. Ini nggak buat tanahnya makin kencang tuh apa sih Om maksudnya? Apa karena Aktivitasnya juga iya sih, sampai banyak, sekarang ya? banyak orang yang kayak nanam. Gitu, kayak misalkan ada kayak kilatan cahaya ataupun ada benda yang gerak gitu, cuman emang tipis banget gitu Om ya gitu. Dan itu rame, serius rame banget, makanya waktu itu kita juga butuh cepet diburu-buru karena kondisinya udah nggak kondusif. Udah pergantian dari waktu maghrib ke malam, kondisi di sana makin parah juga ternyata. Jadi kita bakalan ke sana aku sama Om Hao. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, saling menjaga satu sama lain. Ya, udah nggak kondusif, terus juga rame, literally rame banget. Gitu. Dan mayoritas isinya pocong semua. Nah waktu itu kan kita mantau dari kamera ya, dari ruang pantau. Entitasnya itu pocong tapi kebalik. Jadi ini kepalanya di bawah gini, nyungkir. Tapi gini ya Mas, waktu kesini itu saya nggak ngeliat pocong kebalik, tapi ini kenapa banyak pocong kebalik ya? Jadi biasanya dia gini kepala. Tapi kepala di bawah. Nah gini loh Mas, ngambang, gantung. Kayak gini modelnya. Ngocok dong. Ngocok. Dibalik ya. Kayak yang itu loh buat tinju-tinjunan tuh tahu kan? Iya. Itu. Nah modelnya kayak gitu dia. Terus dia mencoba gangguin kita dengan cara ngedeketin kita atau kayak Enggak, diam aja ya, Pak? Ya diam aja. Mereka kayak ngasih. Tapi energinya ngefek ke kita. Iya, kayak mereka ngasih info eksistensi bahwa kita itu ada. Salah satunya dan tadi jedotin kepala. Gitu. Kenapa banyak pocong sih? Bisa bayang? Iya, sebenarnya ini tempat yang dulu dipakai satu ritual ya. Berkaitan dengan pemujaan tertentu, dan ketika mereka anggota ini ketika meninggal itu tanah kuburannya ada yang beberapa ditanam di sini. Jadi mereka mencari tanahnya itu, para pocong-pocong pengikut itu. Gitu. Tapi ada nggak sih Om kira-kira ya yang dikubur di sini gitu? Kalau secara jasad ya ataupun jenazah tidak, tetapi pusaka ada. Itu kalau gitu bisa diambil nggak sih sebenarnya? Bisa, dicabut bisa. Iya, itu bisa. Kita bisa tahu nggak di mana? Tempat yang tadi kalian muter-muter sebenarnya sekitaran situ. Oh, di tapi dia di bawah. Di bawah aspal ini. Sorry, pusaka tuh gua ngerti. Pusaka itu maksudnya benda metafisika atau benda fisik? Fisik yang ditanam. Berupa misal kita sebut keris gitu. Jadi kayak pasak bumi yang ditanam paku di situ untuk menjaga kestabilan atau fungsinya untuk pancer. Dia memberikan satu informasi. Kalau misalkan diambil apa? Udah aman tempatnya? Jujur tidak. Bisa itu ditanam karena untuk mengikat. Jadi kayak misal kita nanam di sini nih, ini kan ada paku-paku ya. Paku itu kalau dicabut apa yang terjadi? Berarti apa yang dipaku itu akan jatuh. Jadi memang ada beberapa benda, kalau teman-teman ingat tempatnya, denahnya, waktu di sana, teman-teman ingat, teman-teman di ruang tengah. Nah itu ada pakunya di situ. Kalau teman-teman ingat yang ditaruh apa ya? Umbur rampe yang pertama yang ada garamnya. Situ di bawahnya ada pakunya. Di tengah situ. Di tengah situ. Dan itu baru satu, baru pancer itu Om ya. Iya. Belum di lokasi lain. Mungkin ada juga yang buangan dari luar ke sini atau enggak ditanam sama orang. Sorry, kalau lain. buangan tuh maksudnya apa? Bukan dari orang original yang naruh. Bukan. Orang yang sengaja membuang tempat, ini menjadi tempat buangan tuh, misal orang datang ke praktisi, orang Peter atau paranormal ya, dia untuk tujuan-tujuan tertentu, syarat misalkan entah untuk pesugihan ataupun menetralisir ilmu yang dia punya,
itu dibuangnya di sini. Kenapa harus di sini? Karena tempat ini menarik. Karena kencang, maksudnya Kencang, iya. sinyalnya Pernah gitu. terjadi satu hal yang tidak baik. Karena kalau kita misal tempat ini ya, yang sebelumnya kalian kunjungi tempat itu misalkan dulu terjadi bekas pembunuhan, dengan tempat yang pernah terjadi ritual atau sekte di situ lebih mudah dibersihkan tempat yang pernah jadi pembunuhan, baik secara fisik ataupun non fisik. Fisik misalkan bercak-bercak darah, itu kan dicuci udah bersih ya, dipel gitu. Ya non fisik misal entitas yang pernah ada di situ, energi yang pernah di situ, lebih gampang daripada tempat sekte, karena tempat sekte itu udah dikutuk tempat itu. Panas tanahnya karena sering terjadi ritual di situ, pemanggilan makhluk-makhluk yang kita nggak ngerti apa, dari kelas yang mungkin perjinan sampai ke kelas iblis kan kita nggak paham Om ya, makanya tanah itu jadi rusak, walaupun ditimbun, dipugar bangunannya itu tetap akan sulit gitu. Makanya akhirnya tempat-tempat seperti itu yang teman-teman kemarin kesana, itu tempatnya cocok bagi para penghayat keyakinan, kepercayaan ilmu-ilmu hitam. Gitu. Tapi itu aman kemarin kita tayangin. Ntar orang pada kesana nggak? Yang pada buang ilmu. Insya Allah sih. Kita kan nggak kasih tahu di mana lokasinya. Oh nggak dikasih tahu ya? Kalau kayak Iya gitu dong. ya? Tapi sebelum kalian mengunjungi ya sebelumnya memang banyak orang yang menggunakan tempat itu gitu. Buat ilmu Yang hitam. sebelumnya kalian kunjungi itu jauh sebelumnya itu sudah banyak yang make gitu. Salah satunya tadi itu untuk pembuangan. Gitu loh. Nah tapi setelah dari tempat itu, teman-teman ada ngerasa nggak pas di ending-ending? Pusing kah? Capek kah? Mual kah? Atau jadi kebayang-bayang sosok sesuatu kah? Gue sih alhamdulillah enggak ya. Enggak sih. Enggak sih, cuman gue kayak di awal tuh Gaby bilang pas awal mau masuk, kok gue kayak mimpi ya. Kayak di Javu. Jujur, kayak mimpi. Terus gue setelah selesai, iya anjir, gue awal kayak apaan sih lah, kayak gitu kan. Terus gue pas selesai, iya kok agak kayak mimpi ya. Kan nggak bisa gue jelasin, bukan deja vu juga sih mas, kayak apa ya? Kayak mimpi. Kayak enteng gitu loh, kayak Kayak Gimana ngambang ya? tau Iya, nggak? gua Apa ngambang yang kita gitu. lakuin tadi tuh ngambang. Make sense gak ya? Gimana ya? Gue nggak ngerti bahas ini. Gimana ya? Tapi aku sama agak pegel. Ya mungkin gini ya, yang sebelumnya kalian lakukan itu kalau mungkin bisa diterjemahkan kalian masuk ke dalam portal dimensi gitu. Karena rasa dingin dan panas itu akan berbeda mungkin yang tadi kemarin yang kalian kunjungi ya mungkin masih teringat ya. Itu mungkin satu tempat dengan tempat lain itu berbeda-beda. Iya. Gitu. Jadi ada benturan lah ya Om. Ada benturan. Jadi singkatnya, kalian dari luar kemarin itu datang ke suatu tempat baru. Nah tempat barunya ini bukan dunia manusia, melainkan daerah kekuasaan para jin gitu loh. Gitu. Jadi ya itu sensasinya ya Om ya, seperti ngambang. Benar-benar. Kesannya seperti ngambang berat gitu loh. Tapi enggak, setelah itu belum ada mimpi-mimpi aneh kan? Dikejar-kejar pocong atau dipeluk pocong gitu pas tidur. Tapi kalau mimpi emang ada pertanda berarti? Iya, ke bawah. Karena kan tentunya kita meninggalkan sesuatu hal, walaupun sudah, ini kan berlangsung sudah berhari-hari sebelumnya. Hari ini kan mungkin sudah melalui beberapa waktu, jam dan hari ya. Ya ibarat kita kenangan itu ketinggal di situ energi kita. Sehingga terbawa mimpi, terbawa pikiran gitu. Tapi kalau ke bawah mimpi berarti ada yang ngikutin atau enggak? Bisa Iya, jadi. Bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama emang overthinking. Tapi kalau overthinking itu biasanya sehari hilang. Tapi ketika Terus-terus yang menghantui ya. terus-terusan berkali-kali, kemungkinan sosok yang dari kemarin gitu ngikut ke teman-teman. Gitu. Kan sebenarnya kan tempat itu kenapa bisa sekuat itu karena maksudnya energi pernah masuk ke situ atau sesuatu pernah masuk ke situ terus mereka cabut tapi masih ada energi sisanya kan. Iya, Maksudnya tertinggal. kayak residual energi Benar. kan. Berarti kan kita kan ke sono kan juga bawa energi. Iya. Energi kita ketinggalan juga di sono. Iya, numpuk atau tercampur. Terus itu gimana? Itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kan karena itu kan nanti intensitasnya menurun. Oh oke. Sedangkan kita pun di sana nggak ini Om ya, kemarin kan nggak melakukan ritual yang emang buat memanggil si iblisnya itu enggak. Kita kan cuma menjalankan misi untuk mensupreskan gitu, untuk menahan lah supaya si energi negatif itu tidak mengganggu ke jalan. Gitu. Soalnya di beberapa tempat kan bahkan ada misalnya di rumah angker nih.
kayak Pondok Indah. Itu kan yang kena korbannya kadang tukang nasi goreng Sekitar sampai ke itu. jalan kan. Nah kayak gitu supaya nggak terjadi hal-hal Nyebar. seperti itu. Jadi biar dia terkunci di sini saja. Nah kalau kita masuki tentu kita mendatangi energi itu, gitu. Kasarannya gitu. Tapi sebelumnya teman-teman pernah nggak sih ngalamin pengalaman horor gitu? Ada pengalaman-pengalaman mistis sebelum Oh, nggak pernah. kemarin kalian mengunjungi tempat ini, memang yang tujuannya untuk mengunjungi kan gitu. Gue tuh nggak tahu kalau ngeliat langsung tuh mungkin nggak pernah yang tong gitu ya. Cuman kayak sekelibatan gitu sering. Cuman gue tuh selalu kayak gue salah lihat terus gue lihat lagi juga udah nggak ada. Maksudnya kayaknya gara-gara gue lihat sekelibatan mata gue belum sempat memproses gambar itu seperti apa. Jadi ditranslate-nya ke gambar yang paling cepet yang otak gue bisa cerna. Misalkan sosok manusia gitu. Padahal sebenarnya kayak cuma tumpukan-tumbuhan, tapi karena gue ngeliatnya cepet terus kayak gue belum bisa memproses itu tumbuhan-tumbuhan numpuk jadi kayak manusia. Paling gitu sih sebetulnya. Cuman gue menyimpulkannya kayak gitu biar gue nggak ambil pusing sebenarnya. Kayak gitu sih paling. Tapi gue yang paling aneh. Nah kalau ini gue agak scare nih. Gue ini kayak out of body experience gitu loh mas. Oke. Sleep paralysis. Oh, astral projection. Iya. Astral projection. Tapi pernah mengalami tindian? Ketindian, Atau gue sering dari SD. Tapi gue semenjak gue jadi kayak biasa terus be aja terus kayak ikhlas aja. Kalau tidur Nggak tahu. nggak ada ini. Gue ya? sampai sempet takut tidur, tapi gue sampai di satu titik kayak anjir gue tiap hari kayak begini mulu kagak mau. Terus besoknya udah nggak lagi. Tapi yang paling parah waktu gue SMP, karena kan gue dari SD terus berhenti SMP mulai lagi. Gue bener-bener bangun terus gue ngeliat badan gue di bawah. tertidur gitu. Iya. Iya. Terus Astral badan gue Iya. kayak nggak bisa gerak. Terus gue gerak-gerakin kelingking. Gerak nggak? Balik lagi. Nggak bisa tuh, terus gue kayak ngeliat aneh-aneh lah, gue nggak ngerti deh, gue bingung juga ngejelasin gimana ya. Kayak gue ngambang begini. Tapi lu liat badan lu di bawah? Gue nggak bisa nengok, gue gini doang nih dari ekor mata. Kunci kelihatan. stangnya. Hah? Dikunci stang leher. Iya nih, netral anjir. Mana nih? P nih. Gue mau R gak bisa, balik dong, balik. Gak bisa. Gue nengok ke bawah gini gak bisa. Terus habis itu, gue tidur di kasur bawah. Di atas itu kasur nyokap gue, di sampingnya lagi tuh kasur oma gue. Kita lagi syuting di Solo waktu itu, di Boyolali. Gue dari bawah tiba-tiba gue tingginya kayak udah lebih tinggi dari mereka gitu. Bahkan gue nengok ke sini, nyokap gue kayak di sini gue, terus badan gue di bawah sono. Terus yang gue lakukan tuh kayak gerak-gerakin, coba gerak nggak bisa. Terus akhirnya yang gue lakuin tuh kayak pasrah. Anjing kayak tiba-tiba gue kayak kena flashbang. Flashbang. Ting gitu Putih ya. teng. Gue udah bangun di bawah, badan gue dingin banget. Udah keringetan, anjing merinding, Cuk. Anjing gue kebayang, males banget gue. Gue merinding, gue pucet terus gue deg-degan kayak orang habis lari. Kayak orang habis lari. Capek gitu. Capek banget. Ya kayak gitulah. Itu horor gak sih? Itu horor. Itu horor ya? Masuknya. Perjalanan spiritual. Perjalanan Waktu spiritual. ngelihat itu naik ya tadi. Naik. Dapat gambaran-gambaran apa? Masih ingat? Gue inget banget. Gue jadi gini, layoutnya nih, ini anggapnya ruangan ya, sorry gue agak Iya, berdiri. Ini kan itu di sono. Iya. Ini nyokap gue di sini. Ini oma gue di sini. Di sono kamar mandi sama lemari. Gue di sini tidurnya di lantai. Ini kan kasur tiba-tiba segini nih. Iya. Gue gini, gue udah kayak Keangkat ya? sekeangkat segini kali ya. Mungkin gambarannya. Jadi gue udah ngeliat sini, anjing gue udah dikit lagi selemari nih. Gue udah mau selemari nih. Terus Ini dapat gua- bayangan Sosok apa? apa gitu? Putih. Putih saja. Putih. Orang Di putih. sebelah kanan. Di sebelah kanan deket lemari itu. Nah ini lagi gue tuh selalu kayak kalau gue ngeliat sesuatu mungkin karena gue ngeliatnya kurang jeli. Jadi begitu gue ngeliat gue langsung kayak anjing enggak mau, males gitu loh. Gue ngeliat kayak sosok, gue nggak bisa bilang orang sih, mungkin gue juga salah lihat. Kayak sesuatu lah, sesuatu putih tinggi. Terus dia kayak apa sih, kayak gerak-gerak ini. Gerak patah-patah gitu. Gue lupa patah-patah, cuman dia kayak geraknya nggak jalan di tempat tapi agak gini kayak asik gitu. Asiknya kayak gimana? Bukan asik, gimana ya, ngerti gak sih? Kayak di tempat tapi dia gini mas. Oh alah, kayak kipas angin lah ya. Modelnya gitu. Kipas angin begitu tuh kan, geraknya kan. Tapi itu gue scare banget, Abis itu gue susah tidur. Berarti baru kejadian. SMP, waktu gue SMP. SMP. Waktu gue SMP kelas 2, gue syuting di Boyolali. Kelas 2, kelas 1. Sekarang SMA. Sekarang gue udah lulus. Ya jadi itu terakhir kali sih gue kayak ya mungkin bisa disebut astral projection kali ya. Pas gue SMP. Dan setelah itu udah nggak pernah ada lagi.
Dan mungkin dulu gara-gara gue sering ketindihan dan hampir tiap hari gitu loh, gue nggak ngerti kenapa, mungkin karena emang udah kebiasaan aja gitu dari kecil. Sampai gue kan sempet takut tidur pas sekalinya kena itu, setelah itu tapi jarang gue yang namanya ketindihan. Dan gue biasanya ketindihan dari SD itu agak anehnya kayak nonton ini gak sih, Inception. Kayak gue ketindihan, anjing gue udah bangun, seneng nih gue, anjing Balik mimpi. gitu ya. Dan itu bisa kayak sampai berlapis-lapis, mungkin bisa sampai 9 atau mungkin gue lebay kali ya, gue lupa exact numbernya berapa, cuman gue kayak gak bisa gerak sampai gue bayangin udah bener-bener di kamar gue, anjing ini kamar gue, tapi kenapa gue geraknya berat banget. Gue coba gerak-gerak muka gue, badan gue kayak coba melata di tanah gitu dalam mimpi gue masuk ke toilet, gue masukin nyeburin pala gue kain, bangun di kasur lagi, terus stuck lagi. Nih, ternyata masih stuck gitu. Masih stuck. Itu gue sering waktu SD itu begitu. Makanya gue takut tidur. Apa? Kayak berulang-ulang gitu ya. Looping Ya, Looping. benar. Mimpi di dalam mimpi. Iya, itu aneh tuh. Jadi yang tidur siapa? Apa gue sekarang masih tidur? Tapi ini nggak serius. Itu yang bikin gue takut tidur. Sampai gongnya tuh waktu gue itu. Astral Astral projection. Raga Sukma ya. Perjalanan spiritual nggak sih Om itu? Bukan, beda. Jadi kalau kita tidur itu mengalami 3 hal. Bunga tidur atau sering dikenal mimpi ya, mimpi biasa. Kemudian perjalanan spiritual. Lucid dream. Yang terakhir adalah astral projection atau disebutnya ngerogo sukma. Oke. Itu ngerogo itu mengeluarkan sukma. Sukma itu jiwa atau soul kita. Halusnya kita sebutnya gitu. Nah, kalau perjalanan spiritual itu mimpi tapi kita ingat benar. Lucid dream. Iya, benar-benar Lucid kita dream ingat itu kejadiannya. Bisa terbang juga? Iya, Jalan-jalan. malah Lu bisa kontrol. Iya, mau kemana gitu, ngelihat apa Kalau dengan astral siapa. nggak bisa? Nah, gini penjelasannya. Kalau bunga mimpi ya, atau bunga tidur itu kita bangun lupa. Kita apa? Kita ketika bangun lupa. Nah, kalau yang tadi perjalanan spiritual itu kita bangun ingat. Kalau ngerogo sukma atau astral projection itu sebenarnya ada 2 hal. Tidak disengaja dan sengaja. Kalau tidak disengaja yang seperti yang dialami tadi, kita tidak bisa mengontrol kita kapan dan kemana dan kembali kapan, jadi natural semuanya. Tapi kalau secara bisa kita kendalikan atau bisa kita sengaja, tentunya kita harus memiliki sesuatu hal, kemampuan khusus yang kapan kita bisa keluarkan, kapan kita bisa kembali sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalkan tujuan untuk melihat tempat lain yang lebih jauh, dalam hal ini bisa nerawang, kita sebutnya untuk menerawang. Kita melihat tempat yang dalam waktu yang sama bersamaan, tapi juga bisa kita lihat ke dalam waktu yang pernah terjadi, atau kita flashback kembali ke masa lampau karena mengikuti dengan spiral waktu gitu. Tapi bisa kita kendalikan, sehingga ini orang-orang dulu itu ketika melakukan astral projection ini, raganya ini harus ditunggu, harus ada yang menjaga atau ada di tempat yang terlindung, yang jauh dari jangkauan manusia atau hewan buas yang bisa memangsa, dan akan terkunci. Kenapa? Karena biar tidak diisi oleh entitas lain, karena posisi tubuh ini kosong, tidak ada ruhnya, tapi hidup. Ya. Tapi kalau emang kenapa kalau ada manusia lain? Kan bisa dirusak, bisa dibunuh, bisa dihancurkan atau disembunyikan. Badannya, Iya, fisiknya. Raganya, fisik. agaknya. Oh, jadi nggak bisa balik lagi ya, jadi bingung. Lah iya. Ya meninggal dong. Meninggal, bisa dibunuh, bisa dibuang. Misal dia melakukannya ini di dalam gua, kemudian ketahuan orang, dibuang ke laut, hilang. Makanya soalnya ini ketika pulang lagi bingung Nyasar nyari. dia. Nyasar. Bukan nyasar tapi hilang. Iya, nggak bisa. Nggak ada wadahnya. Ini yang pertama. Kemudian bisa jadi dimakan hewan buas, entah itu ular, harimau atau apa, dicabik-cabik rusak, dia nggak bisa kembali. Atau yang berikutnya, sering kita ketahui beberapa orang yang sedang mati suri atau koma, itu pun juga bisa. Hal ini terjadi ketika saat akan kembali itu tidak bisa. Apa? Mati suri karena? Iya, mati suri. Mati suri. Koma. Mati suri. Jadi koma di ICU lama. Itu karena mau balik nggak bisa.
Bukan, tapi salah satu contoh Merogo Sukmo, kalau nggak bisa dikendalikan ataupun nggak sengaja atau belajar, dan hal satunya biasanya orang-orang di ICU ya. Contohnya itu orang-orang di ICU ya, atau orang yang sedang mengalami penyakit keras, sakit keras. Dia dirawat di ICU, dia tidak sadar diri, sudah menggunakan alat bantu nafas. Nah, posisi itu boleh dibilang dia tidak sadar. Nah, ini bisa jadi ruhnya keluar. Ruhnya keluar tapi belum bisa balik karena tubuhnya belum siap. Iya. Atau sakit keras, Mas. Sakit keras. Nah, sakit keras itu misalkan dia kecelakaan, benturan keras, dia sakit serangan jantung, stroke, atau kanker yang sudah stadium lanjut, terbaring di ruang ICU karena sakit medik, sakit medis. Nah, waktu sakit itu kan ini nggak bisa interaksi, orang ini dibantu dengan selang-selang, dibantu dengan pernapasan, ruhnya ini keluar. Nah, biasanya dokter akan memberikan waktu beberapa jam sebelum boleh dikebumikan. Jadi nunggu dulu, siapa tahu nanti bisa kembali lagi. Kemudian yang indikator itu loh, jantung, detak jantung nanti nyala itu. Ini secara sakit medis. Dalam hal lain bisa terjadi ketika orang sengaja melakukan astral projection ini, tetapi belum mumpuni ilmunya untuk melakukan itu, ruhnya tidak bisa kembali, atau mau kembali tapi tidak bisa presisi masuknya. Kalau nggak presisi gimana? Ya bisa terjadi gila, linglung. Kayak setengah masuk gitu Mas. Jadi beda saya deh. Iya. Jadi setengah aja gitu. Ini yang bisa dilakukan ketika misal beberapa orang yang ngilmu tapi ilmunya nggak sampai. Misalkan dia datang ke orang pintar atau berguru, ilmunya nggak nyampe, dia mencoba untuk astral projection, dia nggak bisa masuk kembali lagi secara sempurna. Nah, kalau ini yang disengaja, dalam kasusmu tadi kan tidak disengaja. Tidak disengaja itu dia nggak akan bisa pergi jauh. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang dia tidak bisa menarik ini gitu untuk lepas lebih jauh. Jadi dia masih ada di sekitar situ ngambang. Nah, Mas, aku kenapa bisa nggak sengaja kayak begitu? Semua orang sebenarnya bisa terjadi karena memiliki satu frekuensi alam semesta. Ini bisa terjadi di atas jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Akan tertarik karena kita kan ada energi semesta yang bisa narik itu. Tetapi dia punya limit atau batas. Berbeda dengan orang yang menekuni itu. Dia bisa menjebol batas itu, tapi dengan konsekuensi jika dia tidak kembali, resikonya meninggal, sakit atau gila. Terus tadi katanya kalau misalkan bisa diisi sama entity lain, misalkan jin gitu. Kalau misalkan keisinya jin, rohnya dia masih kemana? Jadi orangnya keserupin dong. Keserupin? Iya, keserupan maksudnya. Iya, bisa keserupan. Surprise. Pas masuk kayak orang yang beda. Iya. Dan kalau misalkan nggak keluar, rohnya nggak bisa balik lagi. Iya, seperti itu. Jadi seumur hidup dia mungkin jadi orang lain gitu. Iya. Itu kalau parah gitu, tapi bisa jadi dia masuk separuh, yang separuh tubuh kita asli itu atau roh kita asli itu bisa. Jadi dia jadi kayak berkepribadian ganda. Mau sesuatu tapi gue takutnya menyinggung banyak ini. Kalau mau dikat aja ya, dikat aja kali ya ini ya. Oh, DGJ. Ada nggak kemungkinan bahwa mereka sebenarnya jiwanya tertukar atau kayak setengahnya hilang, yang masuk tuh kayak cuma separuh atau sedikit itu. Makanya mereka sensesnya. Di kampung gua ada, di Serang, di kampung tetangga sendiri malah. Jadi dia emang belajar ilmu kebatinan gitu. Jadi dia nyantri ke sebuah desa gitu. Terus kayak nyantri atau sebentar aja, ngilmu lah ke sebuah desa, cuma diajarin dan dikasih kitab gitu. Cuman dia nggak mau balik lagi, mau belajar sendiri. Itu dia sampai semedi di ruangannya gitu loh, sampai semedi di ruangan dan lain-lain. Ini keluarganya sendiri yang cerita gitu. Terus setelah itu udah jadi ngamuk, gampang ngamuk, tiba-tiba ngacak-ngacak rumah orang lain, masuk ke dalam rumah orang terus dia acak-acak gitu. Jadi tadinya orang normal, emang orang baik, orang normal, terus dia belajar ilmu gara-gara disakitin cewek, dia belajar ilmu, terus akhirnya ilmu itu nggak nyampe. Sekarang masih sering bolak-balik RSJ. Wow. Ya makanya jangan sampai kita punya ilmu tanpa guru ya, Om. Iya, atau ibarat kata
nggak ada bakat tapi mempelajari itu. Iya. Di kasus lain misal ini seseorang yang dicelakai atau diguna-guna, pernah dengar? Pernah. Diguna-guna atau Iya. dipelet atau Iya. dikerjain orang gitu. Mm-mm. Nah, bisa jadi yang diambil itu jiwanya, diisi sama entitas lain. Makanya dia berubah sifatnya jadi Iya. marah, jadi Misalkan pernah mungkin kasusnya nolak cinta gitu, terus dibikin gila, dilupakan pikirannya atau dibikin tergila-gila sama orang yang pernah disakitin, ditolak, itu bisa dibikin gitu. Makanya jadi maaf tadi disebut jadi obediensi. Iya. Aku pernah dengar ini temennya teman aku ya. Iya. Jadi dia ada cewek sama cowok. Ceweknya tuh pokoknya cowok ini tuh sebenarnya bukan tipe ceweknya. Terus habis itu mereka tiba-tiba pokoknya pacaran. Terus waktu pacaran dompet cowoknya hilang. Terus ceweknya benar-benar kayak kenapa gue bisa suka sama dia ya? Kayak di dompetnya tuh ada sesuatu gitu ya? Ya, ada jimat mungkin ya. Itu bisa, itu masih pelet. Itu pelet. Itu untuk memikat saja Mbak, tapi dalam kasus ini itu membuat orang gila. Maksudnya gini, misal si A sama B, A ini cowok, si B ini cewek. Si B, A ini suka sama B, B-nya nggak suka. Akhirnya dia balas dendam nih. Datang ke orang pinter, asumsinya gitu ya. Jiwanya atau soulnya si B ini diambil, dibuang. Di astral projection ini tapi dipaksa. Diisi sama entitas lain sehingga dia kemudian tergila-gila dan menjadi gila. Sampai kemudian jalan ke jalan. stres lah. Stres. Ini penjelasannya secara metafisik ya, secara non medik ya. Mungkin secara psikologi ataupun psikiatri mungkin ada penjelasannya itu, tapi non mediknya itu bisa. Untuk prevent, untuk menjaga diri dari pelet dan lain-lain itu. Nah, itu ada cara-cara syarat-syarat khususnya. Ada syarat-syarat khusus, tapi yang pasti jaga hal yang berkaitan sama pribadi diri sendiri nih, kayak rambut, ludah, air mata, terus sampai ke daleman dan lain-lain, pokoknya pakaian gitu ya. Jangan sampai itu dipegang orang lain atau kontrol orang lain, kuku bahkan. Nah itu kalau bisa dijaga baik-baik lah, apa yang ada di dalam yang dipunya nih itu dijaga baik-baik, jangan sampai diambil sama orang lain karena itu bisa jadi medianya. Iya, mungkin metode baru mungkin ngangkat telepon sembarangan juga bisa. Iya. Kadang kita nggak tahu nomor apa itu, kita angkat halo apa ya, pasti di mana, bisa ngirim itu atau ngambil soul kita lewat frekuensi itu bisa. Foto medianya bisa. Waduh, foto nama Dunia weton. online juga. Ya, tapi Ya, kalau betul. sekarang mungkin hati-hati angkat telepon aja menurut saya. Karena mungkin bisa hipnotis, gendam, itu juga bisa mengambil ruh atau ini sebagian dari kita kemudian diisi dengan sugesti baru lewat telepon. Hati-hati karena Brainwash itu gitu ya? Iya. karena dia direct gitu ya dalam satu waktu yang sama dengan frekuensi yang terhubung secara private atau pribadi. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak yang tadi cewek sama cowok dibikin gila gitu, yang dibikin gila nggak bisa ngapa-ngapain sebelum untuk mencegah itu terjadi. Gimana ya? Kasusnya itu beraneka ragam Mbak, variatif. Misalkan misalkan ya si B ini mungkin pernah ngatain sesuatu, ini kan jadi karma negatif. Sakit hati nih, karena sesuatu hal yang dikirimkan itu dendam yang berasal dari sakit hati. Mungkin salah satu caranya hati-hati jalan berbicara. Ini satu poin. Yang berikutnya adalah lindungi benda-benda kita, benda-benda yang misal pernah kita pakai, dalam artian pakaian ataupun rambut atau apa yang benar-benar melekat. Kalau foto itu hanya sekian kecil banget, itu mungkin kita lihat di TV-TV ya pakai foto medianya, enggak. Ada yang lebih detail lagi gitu. Yang terakhir adalah tentu kita menjaga ibadah kita dan jangan terlelap ketika malam hari, satu contohnya itu. Gitu. Tuh, jadi ya maksudnya perkara hal-hal seperti ini banyak Om ya. Iya, Nggak bisa kasus-kasusnya nggak bisa bervariasi sih. bervariasi. Nah, kita ambil studi kasusnya lah satu ini untuk studi kasus gitu. Nah, teman-teman ngedenger bahasan-bahasan kayak gini, menurut teman-teman seperti apa? Percaya nggak? Gue tuh jawabannya kayaknya sama 90% orang ya. Percaya nggak percaya. Maksudnya percaya dalam artian kayak kita nggak bisa ngebatasin apa yang kita nggak tahu. Benar. Kalau kita ngebatasin apa yang kita belum tahu, bodoh. Tapi sementara itu semua belum
bisa dibuktikan secara data, tapi bisa lu rasain. Jadi balik lagi, gue percaya nggak percaya. Gue percaya bahwa kayak yang kayak ngomongin energi, ngomongin masalah kita punya sesuatu dari orang itu, terus kita bisa kayak mungkin salah satu bentuk manifestasinya, tapi dengan benci drive-nya bisa melukai orang lain, itu gue percaya. Kayak misalnya gue nggak jelekin orang itu, tapi gue bener-bener yakin ngomong ini orang hancur nih, orang hidupnya hancur men pasti. Maksudnya kalau gue bener-bener yakinin dan kayak itu kayak jadi satu bentuk manifestasi, yang kayak gitu gue percaya. Gitu loh, maksudnya dengan media apapun itu pun juga gue sangat terbuka dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan gue sangat ingin tahu malah lebih jauh gitu, kayak sejauh mana sih orang tuh sama hal-hal kayak begini untuk dapetin apa yang mereka mau. Sama-sama. Malah kayak gue nggak ngebatasin sih, jadi gue bilang percaya nggak percaya sih mas. Kalau ini? Aku setuju banget. Jangan ini, agak kreatif dikit. Aku setuju banget. Jangan salah. Cuman emang aku dari dulu percayanya kayak ya sebisa mungkin, kalau misalkan soal yang tadi terakhir sama nyantet ya, sebisa mungkin kayak jangan nyakitin hati orang buat kitanya juga gitu loh. Karena percaya nggak percaya, karena ada loh orang yang bisa kayak gitu, bisa nyantet dan lain-lain tuh, iya. Apalagi public figure sih Om sebenarnya ya, sangat rentan sebenarnya. Oh saya pemancing kok, saya. Pemancing ya. Iya. Itu sebenarnya teman-teman gitu loh. Terus ada nggak sih kalau misalkan cerita-cerita di rumah tentang hal-hal seperti itu di lingkungan gitu Kak Gaby? Sebenarnya ada satu, tapi ini udah lama banget, tapi aku baru tahu sekarang. Gimana tuh? Rumah lama aku, jadi tuh dulu tuh kayak banyak apa ya, karyawan gitu loh dulu, keluarga, bisnis keluarga gitu, keluarga besar gitu. Tapi ini udah rumah lama banget waktu aku masih kecil banget. Terus rumahnya tuh sekarang baru mau dijual kayak beberapa tahun lalu. Terus ternyata ada boneka ditusuk-tusuk. Pakai apa nusuknya? Aku tuh sebenarnya juga cuma denger doang dari keluarga diceritain aku. gitu ya? Diceritain. Katanya, tapi jadi takut mau diapain, mau dibuang atau di mana. Itu tuh berarti santet juga kan? Mungkin Tapi, bisa. iya. Medianya. Tapi nggak tahu ya, puji Tuhan mungkin ya. Mungkin bukan aku yang ngerasain kali ya. Soalnya mungkin ini keluarga jauh atau gimana. Tapi kalau dari aku sih aku ngerasa kayak nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Atau Iya, tapi itu keluarga kakak atau adik kalau misalnya ada atau orang tua ada yang merasa kalau keluarga dekat aku sih kayaknya nggak kenapa-napa sih. Itu tuh bisa kayak gitu karena ada yang jagain atau mungkin itu ngefeknya bukan ke kita atau mungkin sisa sih ya, bekas saja kebetulan ditemukan karena sudah nggak kepakai. iya mungkin bukan untuk tujuannya, bukan untuk nemu di situ aja bisa gitu. Emang biasanya di rumah-rumah tuh banyak sih Om ya kejadian-kejadian kayak gitu ya. Dari beberapa cerita bintang tamu Obside juga banyak yang tiba-tiba di rumahnya ditemukan A, B, C, D. Terus kadang ada kejanggalan-kejanggalan juga. Contoh kejanggalannya kayak salah satu keluarga sakit, kayak gitu loh. Ada sakit-sakit tertentu di waktu-waktu tertentu. Terus ketika cek medis ternyata sehat, kayak gitu loh. Banyak kasusnya seperti itu sebenarnya. Kalau misalkan di tempat-tempat lokasi syuting gitu atau lokasi nari atau pentas? Oke, syuting sih waktu di Gunung Kidul ya, di Wonalus. Ya itulah, begitulah, banyak yang kesurupan. Banyak iya. kesurupan? Banyak yang kesurupan. Aku waktu itu syuting di Pekalongan, pabrik gula juga, kru ada yang kesurupan juga. Itu pas apa, Mbak? Syuting. Enggak, maksudnya pas hari pertama atau berapa gitu, terus Hari ngomong ke- apa gitu? Hari keberapa? Terus habis itu dia nangis. Oh, Nggak tahu nangis aja kenapa. gitu? Nangis, tapi aku dengar itu tuh katanya dulu Belanda kan. Iya. Iya, nangis. Terus ada satu yang nari, Yang disurupin cowok apa cewek? cowok. Tapi aku nggak mau tanya-tanya terlalu itu, Cuma takut aku. tahu pas Tapi aku cuma denger aja kejadiannya kayak itu. oh iya iya gitu loh. Iya. Kalau yang itu di Gue terakhir kali syuting, tapi itu banyak anjir. Dari 1, 2, 3, lah banyak. kayak masal gitu? Mayan. Kejadian? Mayan. Ada 4 atau 5 ekstras. Nah itu tuh udah gue
gue udah nggak tahu dah, itu udah banyak banget yang ngobatin. Ada yang mungkin bener yang doanya ini, ada yang ngaco juga. Wah anjing, ngaco banget. Ya kan kadang gitu kan, ada yang tiba-tiba so bisa apa segala macam. Gue tuh ngeliat itu tuh awalnya 1, wah anjir. Tapi gue ngerasa yang lebih dari 5 itu tuh ada yang cuman kayak memang bener-bener capek sih. Karena kan kalau kita syuting yang namanya di tempat kayak gitu, kita dari pagi sampai pagi lagi, itu kan pasti kondisi badan lagi nggak prima kan, pasti. Gue ngerasa itu kayak gitu tuh gampang aja yang energi negatif gitu yang masuk gitu. Tapi itu juga aneh sih, gue ngeliat itu, gue langsung mundur, gue bikin kopi. Ya daripada gue di situ gangguin kan orang mau ngobatin. Nah berarti secara tidak langsung teman-teman kan udah beberapa kali dapat entah pengalaman sendiri ataupun dari temen gitu tentang hal gaib kan. Nih aku mau tanya lagi nih ya, skenario terburuk nih ya yang ada di bayangan teman-teman kalau misalkan berjumpa dengan hal gaib itu apa? Kalau aku misalkan contoh tiba-tiba lagi tidur pas meluk gulingnya jadi pocong. Itu skenario terburuk menurutku waktu dulu zaman SMP, SD, karena aku penakut banget. Nah kalau Kak Pati? Nggak tahu dulu dikit. Kalau aku, yang paling aku takut dari hal kayak gini, paling yang bisa dilakuin orang lain lewat spiritual, kayak boneka, kayak santet gitu-gitu tuh. Karena itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol kan. Maksudnya mungkin bisa kontrol untuk prevent, tapi kalau misalkan bisa nggak sih kita nggak pernah ngapa-ngapain tapi orang jealous aja sama kita? Bisa. Bisa juga. Iya. Tuh gitu kan, terus cara preventnya gimana gitu? Ya tadi dengan menjaga diri itu, menjaga lisan, pendengaran, penglihatan, kayak gitu loh. Kalau misalkan yang boneka yang aku temuin, aku ngerasa kan nggak terlalu apa ya? Mungkin puji Tuhannya aku nggak ngerasa terlalu nggak impact ke keluarga aku dan aku gitu kan. Berarti itu ada karena tapi itu tusuk tuh sebenarnya buat apa sih? Iya, mungkin bisa untuk nyelakain. Ditusuk kan, misal ditusuk di bagian ya di dada, dan orang itu kena serangan jantung atau sakit kayak nyeri di dada, di kepala. Gitu. Berarti itu tujuannya buat satu orang, biasanya umumnya. Biasanya satu orang. Kayak voodoo lah. Dan harus ditaruh di tempat. Begini pengertiannya, jadi mungkin dulu itu ada di satu tempat yang lain, itu dibuang Mbak. Itu sudah sampah. Oh, udah sampah. Sudah. Kenapa? Karena kalau sudah diketahui banyak orang. Tenang. Oke. Kalau sudah diketahui atau ditemukan oleh orang lain, itu berarti sudah nggak kepake atau targetnya sudah meninggal. Jadi itu misal dipakai gini udah ini ketinggal di situ. Karena sudah ditemukan oleh orang lain. Mungkin dulu dilakukan oleh orang yang bisa melakukan pengiriman itu atau orang yang minta untuk mengirimkan itu. Orang yang melakukan pengiriman ini praktisi, paranormal atau dukun. Atau juga bisa dilakukan orang yang meminta untuk itu. Jadi dia suka hati mau makan atau mau nyakitin di mana bisa. Nah setelah target ini mungkin sakit atau meninggal, boneka ini nggak kepake. Dibuang lah. Nah mungkin juga bisa membawa sial ke tempat itu. Nggak laku dijual, uring-uringan, itu hanya energi paparan negatifnya. Sisaan gitu ya? Sisa residualnya. Itu. Gitu. Nah kalau nggak apa sih? Gue takut meninggal terus nggak ada apa-apa. Gimana? Itu baik gak sih? Nggak ada apa-apa. Iya. Kayak ternyata yang selama ini kita percayain nggak ada. Di sononya. Kalau di sini kayaknya gue bisa konsul kan. Kalau di sono kan gue nggak bisa ketemu kalian. Gue bingung nanya siapa. Salah lu Fatih, lu hidupnya kurang berguna. Ya, itu emang kepercayaan terhadap kematian ya berarti ya, tentang itu goib nggak sih maksudnya? Ya agak-agak lah. Ya kematian goib sebenarnya, kita nggak tahu sih tentang eksistensi. Banyak. Jadi nggak sama makhluk-makhluk itu nggak lah ya, nggak takut lah ya. Kalau sama makhluk kayaknya ya kita adalah makhluk paling superior gak sih? Bukannya gimana cuma maksudnya mungkin di semua kitab kayak ngejelasin bahwa manusia itu kayak sempurna yang mendekati sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah sebenarnya. Iya. Ya gitu kan. Ya berarti apalah. Ini Om ya, kemarin sudah melakukan perjalanan gaib juga kan, masuk ke dimensi lewat pitulungan. Terus ternyata juga punya pengalaman secara pribadi juga yang walaupun nggak lekat banget tapi bergesekan lah dengan hal-hal gaib juga. Tapi mau nanya, kita tuh ada yang jagain nggak? Kalau tentunya menjaga itu ada Mbak, semua dari leluhur kita, dari kakek nenek buyut kita. Bisa di sini mereka? Bisa, ada. Sahabat imajiner sih. Ada yang, justru kalau Mbak Gibi ada dua, ada yang negatif, ada yang positif.
Ada negatif, ada positif. Ada yang positif ini memang wujudnya anak-anak kecil semua ya. Cuman yang satu saya nggak enak lihatnya dari tadi, dia kok gosong gitu, hitam gosong, yang kadang bikin berat gitu, capek, Stres gitu. yang satu ini positif gitu, Anak-anak kecil perempuan gitu. yang gosong. Tapi dua-duanya ngejagain. Ya gini, maksudnya menjaga itu kan berarti memberikan impact negatif, positif ke kita. Sementara yang satunya ngikutin. Jadi nggak usah dipesan pergi. Nanti Mas Sam ya tugasnya kalau untuk itu. Saya men-scan dulu. Tapi yang dari leluhurnya ini memang agak menjauh, saya nggak tahu. Mungkin dari keluarga mungkin jauh ya, maksudnya makamnya atau apanya, terahnya. Tapi kalau yang ini tuh kayak ngikutinnya deket banget sih. Kadang bikin kaki kiri kayak gendolin gitu ya, berat ya di kaki kiri gitu. Di sini sih sebenarnya. Anjing. Tapi lebih ke yang ngikutin sih, saya lebih kuatnya. Aduh, ya ntar mau denger nih. Gitu sih, cuman ya udah agak lama juga sih Om ya? Lama banget. Mungkin kayak sahabat imajiner sih jadinya ya. Kalau ke Mbak Gaby dia nampaknya cakep gitu, tapi kalau ke orang lain serem. Nggak gosong kena api sih, hitam ya. Hitam matanya merah. Ireng lah. Matanya merah gitu loh. Iya. Mungkin marah kali ya, ngapain nih Gaby dibawa ke tempat seperti ini gitu kali ya. Mungkin itu juga bisa, karena lebih suka main bareng sih. Dan Mbak Gaby di kamar ada boneka. Ya, dia tinggal di salah satu boneka. Bonekanya nggak bentuk, dia humanoid ya, bentuk tubuh manusia, tapi dia nggak kayak apa sih kalau spirit doll itu kan dia bentuk manusia ya. Bayi anak. Itu bentuknya nggak kayak gitu, tapi bentuk orang gitu maksudnya. Suka boneka sih, dan itu boneka juga kadang jadi kayak sangkar bagi entitas-entitas yang ngikutimu. Ya, boneka itu bisa jadi tempat buat para jin. Walaupun nggak semua, kita cuma disclaimer beberapa. Nyet. Di rumah gue. Ya ntar nambah. Punya pasukan kan Ya enak. mungkin pulang nanti pulang dari main-main di Jogja gitu, ada yang ikut gitu. Nggak, jangan dong Kak. Gitu. Sabar ya. Nih, tapi Waktu itu ada turunan Belanda nggak sih? Jauh gitu ada? Aku nggak tahu lagi. Gua orang Bugis. Bugis Sunda saya. Oh iya? Apa mungkin ada Belanda ya? Ya, saya tanya dulu untuk konfirmasi. Saya nggak, kayak setahu saya sejauh ini nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau ada mungkin sangat jauh mungkin. Apa sih ya, kayak saya nggak tahu apakah itu bayang-bayang aja, cuman ada orang pakai baju putih-putih, pakai tongkat gitu, caping, kayak orang perkebunan teh zaman dulu. Tapi oke kan? Auranya baik, Alhamdulillah. positif. Cuman dari emosional sih sebenarnya ini. Iya, temperamen sih entitasnya. Temperamen. Anjir, gue banget. Shit, gue terinfluence ya? Kali ya? Iya. tapi dia yang negatif bakal jahatin aku nggak? ngejahatin sih enggak ya, tapi overprotect. Overprotective sama aku. Tapi Ya, gitu. tapi bakal gangguin kalau lagi kamar sendiri terus ngejahatin bareng. Misal pernah tidur pas malam itu lebih suka natap di cermin atau di atas lemari? Pertanyaan saya. Kalau tidur Kalau sendiri pasti Pas sudut kamar. beda-beda. Dulu aku tengkurap. Wah, Dulu aku tengkurap. Hitam Sekarang dong. aku coba terlentang. Kalau terbangun misalkan tengah malam atau apa terbangun sendiri, Heeh. lebih suka natap ke mana? Pertama kali yang bikin kan kita tidur Hordeng. gini. Di situ kamar. sebelahnya ada apa? Hordeng kamar Ada cermin rias atau ada lemari nggak? enggak. Ada lemari kecil doang di bawah. Iya. Karena dia duduk di situ. Ini ngomong. Tapi ini di Jakarta, bukan di Jogja. Enggak, di Jakarta. Dia udah lama ini. Udah lama, udah dari kecil sih. Hah? Dari SD kayaknya. Tapi ngikut kemana-mana loh. Menjaga dalam artian negatif menurut saya. Jadi menjaga lebih ke dirimu sendiri. Overprotective ya. Jadi makanya aku selalu anxious kali ya, selalu takut. Iya. Bisa nggak? Kayak selalu Was-was. was-was. Pas-pas. Iya, aku Serba selalu curiga was-was. gitu jadinya.
Iya, aku selalu curiga. Overthinking sendiri sih. Walaupun itu nggak terjadi, tapi lah kadang aku kepikiran ya. Iya. Oh, itu dampaknya. Wow, Jadi amazing. aku harus kayak ngomong it's okay. Ya. Nggak apa-apa, santai aja. It's Iya. okay. Gitu. Kalau saya itu gimana tuh? Ya itu tadi Itu sosoknya tadi. tua. Gue pengen nangis ya. Satu udah tua. Udah tua, Dia sendirian aja. sendiri. Cuma siluet tadi saya ngelihat. Apa? Siluet. Siluet. Dari samping gitu loh maksudnya. Tapi dia asik nggak? Atau emosian? Emosian. Emosian ya? Baik gak mas saya? Boleh dibilang baik-baik. Baik. Merinding. Cuman yang negatif tongkatnya ya, dia bisa berubah jadi ular. Ular. Benar. Tongkatnya? Yang tadi bikin itu asal projection tuh tongkat entitas. Dia kayak ngelilit tubuhmu. Pernah kayak tidur kayak dililit ular. Anjir. Gini. Bukan ini ya maksudnya, Betul, bukan betul. kayak diikat tuh loh. Ih, gue merinding lagi, gue jadi inget. Gue merinding banget. Gue jadi soalnya. inget ini. Pertama kali gue itu ketindihan, gue tuh ngeliat muka. Gue nggak, ini gue mengkait-kaitin kali ya, nggak tahu sih. Jadi gue mimpi lagi di kamar, gue bangun sama kayak waktu itu kayak berlapis-lapis mimpinya, terus gue bangun, terus itu udah nggak di kamar, tapi ada muka deket banget gini-gini. Gitu, nempel ya. Iya, agak pucat gitu. Apakah itu orang yang sama atau itu gue karena lagi Boleh capek dibilang aja? iya sih. Tapi Ada kalau Tapi dia kayak ngajak, tapi dia nggak ngomong, mas. iya. Dia nggak ngomong, dia kayak gini, tapi kayak Cuma ngelihat aja. Kan? ngeliat aja, tapi gini. Tapi itu bengong. tindiannya kayak dililit ular rasanya. Kayak tahu nggak sih kalau ular piton makan apa kambing atau apa gitu loh modelnya, kayak dililit muterin tubuh kita ularnya itu gitu rasanya. Tapi ketindihan selalu artinya negatif atau enggak juga? Enggak juga. Itu Justru kalau tindian itu entitas ini nggak bisa masuk ke tubuh kita karena ada jago proteksi gua. itu. Sebenarnya Iya, mau memang ngajak kan. interaksi doang sebenarnya Om ya. Interaksi ya. Kalau nggak tindian malah justru yang terjadi. Tapi apa yang dia mau? Nggak ada? Ikut aja? Enggak ada. Nggak ada sih, ngawasin aja sih. Ngawasin aja. Sama pesan saya satu lagi, kalau mau tidur secapek apapun ya, kalau bisa mandi atau bersih-bersih. Oke. Nah, kenapa? Karena juga ada beberapa entitas perempuan yang melirikmu. Ah, shit. Tante, ntar deh. Enggak, itu beneran loh. Jadi boleh bercanda tuh. Nanti efek-efeknya menutup aura jodoh. Jodoh. Karena saya melihat ada satu entitas yang melirikmu sekarang, perempuan. Dari sini? Di sini ada, di tempat lain ada. Banyak? Ada trackingnya lah, ada titik-titiknya. Ada ini Oh, cuy. mau menekankan. Jadi yang selama ini yang sama aku sekarang adalah yang udah lama kan. Iya. Lama. Nggak ada yang dan Iya, aman. gimana Kemarin- ada kemarin mau yang iya. baru, kalau yang lama itu overprotective itu. Iya. Oh, disekerin ya? Iya, scare. Dia kayak ini temanku, kalian nggak boleh teman sama ini. Gitu. Pun kakek-kakek yang ngejagain saya pun juga gitu sama cewek-cewek ini. Sama. Cewek-cewek itu nanti kalau suka ya maaf kata masuk ke alam bawah sadarmu, jadi mimpi bahasa saya sebut susah untuk deket sama cewek nanti. Karena dia overprotective juga. Tuh. Oke. Mungkin Mas Same kan ini kemarin-kemarin ke Jogja nih juga kita sempat untuk apa acara pitulungan. Mungkin Mas Same bisa kasih energi sedikit atau netralisir sedikit. Oh, bisa. Coba ya nanti kita transfer energi gitu untuk supaya ngerit apa ya, bisa insya Allah Lebih ringan lah. lebih ringan gitu. Gimana, mau coba Gibi dulu deh. Gibi kasih agak banyak aja, Mas. Biar lebih ringan banget. Biar lebih ringan banget. coba. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya tangannya ya. sorry Apa Sini ya? ya, aku transfer ya. Kau udah ngerasain hangat, Bentar. tarik napas, tarik yang dalam, buang juga yang dalam sampai habis mentok, buang lagi. Yang dalam. Udah ngerasain hangat? Udah.
Terus terbiarin jalan dia. Kestrumnya aku mah. Ini serius loh. Marah ini Saya- si itunya marah om. Oh, marah soalnya. Jadi saya nahan. Karena kena sama Mas Sami. Jadi biar jaga jarak sama Mbak Jebinya. Entitas itu nggak bisa terlalu dekat. Ngaruh gak sih? Dia ini kenapanya nih? Eh? Kena nggak dia? Agak panas Dia kan nggak di sekarang? situ, tuh di bawah. Agak panas kan? Iya. Karena ada yang nolak dari badan kamu ini. Ini agak panas ini, karena ada yang nolak. Jangan usir aku katanya. Enggak diusir, dijaga jarak doang kok. Wah. Tapi dia nggak marah kan? Enggak. Mas Mas Fadi dari belakang Mas Sami. nggak akan ngecelakain. Enggak. Jalinya. Panas ya, makin lama makin panas. Aku getar ininya. Iya, masuk Dada ditutup kan? aku. Sama Iya. saya juga sama. Itu dia maksudnya nggak akan kayak gitu. Enggak. Enggak. Jadi dia tuh cuman kayak kan ada semacam benang ya, sama mereka tuh ada semacam kayak benang-benang. Dan benang itu semakin tebal, semakin erat, semakin deket tandanya. Tadi itu dikikis tipis-tipis supaya Biar nggak tipis. supaya nggak terlalu ini om ya, maksudnya nggak terlalu Nempel gitu. nempel banget. Jaga jarak lah. Maaf ya, aku Berarti capek dari loh belakang. Tapi overthinking saya boleh nggak minta terus. nggak usah dijauhin, tapi dibikin jangan nggak usah marah-marah gitu. Sorry ya. Lagi maaf Ditenangin, ya. bisa nggak sih? Nggak apa-apa punggung di sini. Aku siapa? Kok gue banyak mau ya bisa? Cuma Aku ditenangin aja, kayaknya nggak apa-apa. Ditenangin gitu. bisa. Ditenangin aja ya. Kalau dijauhin kayaknya gue juga. Biar unsurnya nggak api ya. Makanya saya sarankan untuk mandi atau dengan air karena Kurang- air akan memadamkan kurang apa? api. Kurang Menenang. banyak minum air putih. Saya soal juga. temperamennya Iya. kacau. Ke bawah soalnya. Mungkin ya. Akhirnya gue bisa nyalain orang lain selain diri gue. Lah kok gue ini tadi? Nyetrum ya? Ya. Iya. Iya, nyetrum. Lah Benar. gue juga kena. Iya. Kan Iya, kena gitu. terpapar radiasi. Sorry ya. Lu ngerasa tadi? Iya, belakang gue. Iya, kan kena energinya. Lah sama. aneh banget. Tar dulu nih apa nih? Aneh ya? Coba tenangin aja deh. Tarik nafas. Astagfirullah. Ini orang otaknya nggak pernah berhenti mikir nih. Bukan overthinking aja, otaknya nggak berhenti muter aja. ADHD bro. Mulai panas nih, nolak juga deh. Kok bahasa Sunda ya? Jajak komunikasi aja Mas Sami. Sunda ya? Mana? Apa? Mana Sunda, Mang? Hmm? Kamu dari Sunda? Apa bahasa Sunda Mas Sami? Biar lebih masuk. Nanti dia akan berubah sih, ularnya itu akan jadi entitas apa gitu. Bisa jadi itu pusakanya Mas Fati yang dipegang orang Belanda juga bisa. Aneh banget rasanya. Coba diajak komunikasi, Ini. jangan mediumisasi tapi diajak komunikasi. Itu saya merasa itu ular itu pusaka deh Mas, bisa. Jadi dia macan, mungkin Om? dari tongkat Macan om, macan ternyata bisa berubah lagi. buntutnya ular. Oh iya iya. Coba diajak komunikasi pakai bahasa Sunda. Mas Sami. Karena energinya lebih klop ke tempatmu daripada saya. Saya bisa membaca tapi tidak bisa mengkomunikasi atau mentransfer itu. Ngaku ke aku sih bilangnya namanya yang Sakti Prabu Sewu. Coba pakai lisan. Betul. Mana gitu. Assalamualaikum. Yang Mbah Karuhun, Mampura. Iya incu urang cenah. Panas banget ini badannya.
Mas. Udah. Jadi katanya lo dari kecil tuh banyak yang ngeganggu. Iya, ya budak. Tiletik, ya loba nu ngaganggu. Cenah. Ya apaan sih? Kok aneh banget rasanya? Apa Mas Sami bisa memberi masukan? Iya kalau dari aku sih sebenarnya kelihatan dari keduanya emang kurang minum air putih juga itu yang pertama. Iya benar. Hari Air ini putih sih. ya. Kurang banyak minum air putih, terus juga terlalu menyepelekan dalam hal kebersihan Iya. badan terutama, nggak detail ketika bersih badan tuh. Terus regulasi emosi terutama, regulasi emosi juga harus bisa lebih di maintenance ya, lebih di maintenance dari pikiran, hati dan lain-lain itu dikontrol sendiri gitu, jangan sampai ada infuse dari orang-orang lain kayak gitu loh. Kalian berdua bisa dibilang harusnya berdua ini bisa sensitif om ya. Iya. Sensitif ya, terutama Bang Fatih, Kang jadi Kang gara-gara Sunda. Sensitif Atas hal-hal seperti itulah gitu, entah itu cuman mendengar, mencium gitu loh. Jadi it's okay kok, nggak apa-apa. Overall semuanya masih dalam taraf normal ya, wajar, aman sebagai manusia gitu yang memiliki keyakinan. Gila, dari apa sih itu sih? Ya sama sih, mungkin yang disampaikan itu juga kebersihan juga. Pikiran terutama sih, karena itu bisa perumpamaan nih Mas Sami. Itu karena manipulatif. Dan mungkin kemarin dapat oleh juga, tapi itu ketika nanti lepas dari Jogja akan hilang. Iya. Apa kita? Dapat guling. Dapat guling. Guling putih. Pocong. Nah, Mungkin kita akhiri ya. Terima kasih untuk Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak Fatih, Mbak loh. Gaby, sehat-sehat selalu. Saya di sini datang bawa pertanyaan, Terima pulang kasih. lebih banyak lagi pertanyaan. Luar biasa ini. Mungkin kita tutup Ya, tutup om. Terima kasih untuk Coach Evanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan jangan lupa tetap dukung KTJ dan juga Opsan dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin, dan tinggalkan ketik masukan dan saran di kolom komentar. Kita tutup pakai kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muga tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.